Selamat jumpa kembali anak-anak. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang gradien. Gradien ini masih masuk ke dalam bab persamaan garis lurus. Pertemuan pertama atau video yang sebelumnya Ibu sudah membahas tentang menggambar grafik persamaan garis lurus. Sekarang yang kedua tentang gradien. Apa itu gradien? Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Suatu garis lurus dapat miring, condong ke kanan atau ke kiri. Nah, Ibu ambil contoh ini. Atap rumah, semua juga tahu atap rumah, ya, mempunyai kemiringan. Nah, ini Ibu wakili dengan garis yang warna merah kemiringannya dan warna biru. Yang warna merah ini adalah condongnya atau miringnya ke kanan, dan warna biru ini condongnya ke kiri. Kalau warna merah condongnya ke kanan, mulai dari kiri ke kanan itu naik, sedangkan yang condongnya ke kiri, yang biru itu mulai dari kiri ke kanan itu turun. Nah, jika garis miring ke kanan, maka nilai gradiennya positif. Ya, ini kalau yang merah, garis merah itu gradiennya nilainya positif. Kalau yang miring ke kiri, maka nilai gradiennya negatif. Itu contohnya adalah garis yang warna biru. Gradien disimbolkan dengan huruf M. Ada 3 cara menentukan gradien garis lurus. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai dari gradien. Yang pertama, menentukan gradien dari gambar atau grafik. Yang kedua, menentukan gradien melalui 2 titik. Yang ketiga, menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Ya, kita mulai dengan yang pertama, menentukan gradien dari gambar atau grafik. Nah, di sini sudah ada grafiknya, ya, grafik koordinat kartesius. Gradien itu adalah perubahan nilai Y atau vertikal. Garis vertikal ini berarti berbanding perubahan nilai X atau garis yang horizontal. Misalkan di sini ada gambar garis, ya, satu garis yang warna merah. Kita namakan aja garisnya garis L. Berarti gradien garis L itu adalah perubahan nilai Y berbanding perubahan nilai X. Ya, mana perubahan nilai Y-nya, yang vertikalnya, yang mana garis yang vertikal dan mana yang garis horizontal. Ya, sebelumnya kalian harus membuat dulu 2 titik yang ada pada garis L tersebut. Bebas di mana titiknya, yang kira-kira titiknya pas. Misalkan Ibu titiknya titik A di sini, titik B, ya. Kemudian setelah itu kalian buatkan garis yang vertikal dan horizontal. Nah, ini, ya, sehingga membentuk segitiga. Misalkan dari titik A kita mau menuju ke titik B. Berarti dari titik A dulu kita harus melangkah ke kanan. Kalau melangkah ke kanan, arah ke kanan berarti positif, ya. Kalau arah ke kiri negatif. Nah, sekarang dari titik A mau ke titik B, kita telusuri garis yang horizontal ini ke kanan, yang ke kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 langkah, 6 atau kita sebut 6 satuan.
karena ke kanan, maka tandanya adalah positif 6. Kita tulis di dalam perbandingannya, gradien L-nya. Jadi perubahan nilai X-nya adalah 6. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya ke atas. 1, 2, 3. Ada 3 langkah atau 3 satuan. Ke atas berarti positif, tapi kalau ke bawah itu negatif. Jadi ini adalah 3 satuan yang disebut dengan perubahan nilai Y. Jadi kita tulisnya yang 3, nih, yang vertikal kan ya. Kita sederhanakan. Jadi 1/2. Jadi 3/6 itu 1/2. Gradien garis L adalah 1/2. Nah, kalau kalian lihat pada gambar tersebut, garis L itu condongnya ke kanan, ya. Makanya nilainya jadi positif. Jika garisnya miring ke kanan, maka nilai gradiennya adalah positif. Nah, kalian sudah tahu bagaimana caranya yang miring ke kanan jadi positif. Nah, ini kalian sudah membuktikannya, ya. Sekarang yang kedua. Nah, kita lihat nanti gradiennya berapa, ya. Sebelumnya kalian tulis dulu MK, karena ini garisnya garis K, maka ditulis MK, gradien garis K, yaitu sama dengan perubahan nilai Y vertikal berbanding perubahan nilai X atau horizontal, ya. Biasa kalian harus menentukan 2 titik, misalkan titik A, titik B, dan buatkan garis yang horizontal dan vertikal, ya. Dari titik A kita mau menuju ke titik B melalui garis-garis yang warna merah itu, yang horizontal dan vertikal. Ya, mulai kalian fokus lihat titik, mulai dari titik A. Hitung 1, 2. Berarti ada 2 langkah atau 2 satuan ke kanan. Makanya kalau ke kanan jadi positif 2. Di dalam perbandingannya, MK 2-nya disimpan di mana? Nah, positif 2. Ya. Kita lanjutkan lagi perjalanannya, berarti ke bawah. Kalau ke bawah negatif berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah atau 6 satuan ke bawah. Jadi negatif 6 satuan, ya, negatif 6 satuan. Kita ini tulis sebagai perubahan nilai Y, jadi di atas, ya. Sekarang MK sama dengan, kita sederhanakan, min 6 dibagi 2, positif 2 berapa? Min 3. Jadi gradien garis K adalah min 3. Nah, kalian lihat garis K ini condongnya ke mana? Condongnya ke kiri. Ya, kalau condong ke kiri, maka gradiennya negatif. Nah, garis K ini adalah negatif 3 gradiennya. Kita ulangi lagi, jika garisnya miring ke kiri, maka nilai gradiennya negatif. Ya. Sekarang yang kedua, menentukan gradien melalui 2 titik. Gradien garis melalui 2 titik, misalkan X1, Y1 dan X2, Y2, adalah gradiennya Y2 dikurangi Y1 sama dengan X2 dikurangi X1. Ini rumusnya, ya. Kalau melalui 2 titik. Kita ambil contoh, tentukan gradien garis H yang melalui titik min 8,3 dan titik 6, min 7. Nah, kalian mana yang X1, Y1 dan X2, Y2? Kita jawab dulu ini, ya. Dan tulis dulu rumusnya. Karena di sini yang ditanya adalah gradien garis H, maka MH. Nah, ditulis MH sama dengan Y2 dikurangi dengan Y1 per X2 dikurangi X1.
Y2-nya berapa, Y1-nya berapa. Nah, kita tulis aja dulu di sini. Misalkan min 8 itu X1-nya, 3 Y1-nya. 6-nya sebagai X2, min 7-nya sebagai Y2. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Y2-nya berapa? Min 7. Ya, min 7. Terus Y1-nya adalah 3. Jadi dikurangi 3. X2-nya berapa? 6. Dikurangi X1-nya berapa? Min 8. Min 8. Ya. Jadi nilainya yang atas min 7 dikurangi 3, min 10. Kemudian yang bawah 6 dikurangi min 8, jadi 6 ditambah 8. Jadi hasilnya min 10 per 14. Kita sederhanakan lagi, jadi MH sama dengan min 5 per 7. Jadi gradien garis H adalah min 5 per 7. Itu menentukan gradien melalui 2 titik. Contohnya ini ya. Sekarang yang ketiga, menentukan gradien pada persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus, kalian ingat di sini Y sama dengan MX tambah C. M-nya sebagai gradien. Ya. Nah, di sini kalian lihat kalau mau membuat persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C, Y-nya itu koefisien Y harus 1. Ya. Sekarang contoh soal. Tentukan gradien dari persamaan garis lurus di bawah ini. Nomor 1 Y sama dengan 2X. Nomor 2 Y sama dengan min 5X tambah 12. Nomor 3, 4X ditambah 6Y sama dengan 9. Nomor 4, 3Y dikurang 12X dikurang 7 sama dengan 0. Ya, kita lanjutkan. Yang nomor 4, nomor 1. Nomor 1 ya. Nomor 1 itu persamaannya adalah, kita menjawab nomor 1. Tadi ditanya gradiennya. Nah, sekarang apakah ini sudah bentuk umumnya? Ya, sudah berbentuk umum. Jadi, Y sama dengan 2X. Jadi, Y-nya, koefisien Y-nya harus sudah 1. Jadi, langsung saja kita tentukan. Berapa gradiennya? Yaitu 2. Jadi gradien persamaan garis Y sama dengan 2X adalah 2 atau M sama dengan 2. Ya. Kemudian yang nomor 2. Nah, Y sama dengan min 5X tambah 12. Berapa gradiennya? Ini sudah bisa kita langsung jawab ya, karena bentuk persamaannya sudah bentuk umum. Jadi gradiennya adalah min 5. Ya, gradien persamaan garis Y sama dengan min 5X tambah 12 adalah min 5. Yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini bentuknya belum bentuk umum, berarti harus dirubah dulu. Yaitu yang 4X-nya pindahkan ke ruas kanan, jadi negatif. Ya. 6Y sama dengan min 4X tambah 9. Ini sudah memenuhi bentuk umum, tapi syaratnya koefisien Y harus 1. Ini koefisien dari Y adalah 6. Maka kita jadikan 1 dengan cara membagi 6. Ya. 6Y dibagi 6. Nah, ini ruas kiri dibagi 6, maka ruas kanan juga semua harus dibagi 6. Jadi, min 4X dibagi 6. Tambah 9 dibagi 6 juga. Nah, sekarang 6Y dibagi 6 berapa? Yaitu 1Y. Ditulis Y saja. Sama dengan min 4X per 6. Sederhanakan jadi min 2X per 3. Ditambah dengan 9 per 6 disederhanakan lagi jadi 3 per
2. Nah, min 2x per 3 kita bisa tulis jadi min 2 per 3x, ya, dipisah x-nya sendiri, ditambah 3 per 2. Nah, sekarang mana yang disebut dengan gradiennya? Ini sudah bentuk umum. Gradiennya berapa? Iya, betul, yaitu min 2 per 3. Jadi gradien persamaan garis 4x ditambah 6y sama dengan 9 adalah min 2 per 3. Sekarang nomor 4. Bentuk umumnya sengaja Ibu tulis lagi ya supaya kelihatan. Nomor 4, 3y sama dengan 12x dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, ini belum berbentuk umum. Maka kalian harus dirubah dulu, yaitu min 12x dengan min 7 pindah ruas. Jadi ke kanan, maka jadi positif ya. 3y masih tetap di ruas kiri. Kita tulis 3y sama dengan 12x ditambah 7 tambah 0. Ya, 0-nya nggak usah ditulis ya. Jadi langsung 12x tambah 7 aja. Sekarang ini sudah mulai membentuk umum, tapi koefisien y-nya masih 3, harus 1 ya. Jadi harus dibagi dengan 3. Jadi 3y dibagi 3 sama dengan, ini ruas kanan juga harus semua dibagi 3. 12x dibagi 3 ditambah dengan 7 juga dibagi 3. Jadi 7 per 3. 3y dibagi 3 berapa? Y. 1y ya. Sama dengan 12x dibagi 3. 4x ditambah dengan 7 per 3. Ya, 7 per 3-nya mau dirubah lagi ke bentuk pecahan campuran boleh. Jadi y sama dengan 4x ditambah 21 per 3. Nah, kalian berapa gradiennya? Ini sudah bentuk umum ya. Tinggal kalian terka. Ya, berapa gradiennya? Yaitu 4. Betul. Jadi, gradien persamaan garis 3y dikurang 12x dikurang 7 sama dengan 0 adalah 4. Ya. Jadi, persamaan garis ini gradiennya 4. Gambarnya arah condongnya kemana garis tersebut? Yaitu condongnya ke kanan karena positif 4. Ya, sekian. Semoga kalian paham dan selamat belajar. Selamat berlatih dengan tekun. Salam sehat.